Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa IKADI Soimin Soimat dimanapun Anda berada, tidak kata yang paling pantas kita ucap detik ini melainkan tahmid kita pada Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmatnya Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, kita berada dalam ketaatan di bulan Ramadan ini. Salam salam senantiasa kita sanjungkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana insyaallah kita akan terus selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan semoga kelak kita bisa bersanding dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa IKADI dimanapun Anda berada, mohon izin kami akan menyampaikan kultum dengan tema yang telah disediakan oleh panitia, yaitu pentingnya kita menghindari maksiat di bulan Ramadan. Ketika saya membaca tema ini sedikit merenung ya, mungkin barangkali ini berangkat dari adanya sebagian kaum muslimin yang mungkin merasa aman di bulan Ramadan ini, karena mereka tahu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi, yaitu yang berbunyi idza jaa Ramadan, ketika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Kalau melihat ini secara sepintas orang akan merasa aman. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setannya udah dibelenggu tuh. Jadi tidak akan ada lagi maksiat. Tapi kalau kita renung kembali, ternyata dalam kenyataan sehari-hari di bulan Ramadan ini ya, ini masih banyak kita jumpai orang-orang yang bermaksiat, yang ya katakanlah tidak berpuasa di jalan di lingkungan kita lah ya, atau juga mungkin masih ada orang yang berbohong, mencuri dan sebagainya. Masih banyak kejahatan-kejahatan yang kita lihat hari-hari di berita, di televisi itu. Jadi kayak bagaimana ini kaitannya dengan hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi ya. Nah, jadi cara memahami ini para ulama ada 4 pendekatan. Yang pertama, menurut Imam As-Sindi ya, dalam kitab Hasyiah Sunan An-Nasai ya, beliau menyampaikan ternyata kemaksiatan itu ya muncul bukan hanya karena godaan setan, tetapi ada faktor yang kedua ya, yang tak kalah kuatnya, yaitu adalah faktor daripada nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena dahulu ya, ketika Nabiullah Adam, ya, bapak nenek moyang kita ya, Nabi Adam itu digoda oleh setan ya, yaitu yang bernama iblis ya, ketika beliau di surga. Jadi itu murni ya, iblis itu tidak taat sama Allah ya. Semua waktu itu kan Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Semuanya ikut tunduk patuh dengan perintah Allah kecuali siapa? Iblis ya. Jadi iblis ini maksiatnya bukan karena ada setan yang mengganggu iblis, bukan ada iblis yang mengganggu iblis, tapi murni karena apa? Nafsunya iblis yang dia sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah, bukan karena ada iblis yang mengganggu iblis. Kalau semua maksiat itu karena iblis atau setan, maka akan menjadi apa? Ada setan dan tidak ada habisnya. Itu yang pertama. Jadi maksiat itu muncul ya, ada faktor namanya nafsu. Jadi meskipun setannya dibelenggu, tapi ketika seorang itu nafsunya sudah terbiasa melaksanakan kemaksiatan, maka maksiat akan tetap terus terjadi. Untuk itulah di bulan Ramadan ini nafsu ini sedang dihajar ya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan dilatih dengan ibadah ya, dengan kesabaran, sehingga membentuk pribadi yang muttaqin. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah ya, dalam kitab Al-Muntaqah Syarah ya, Al-Muwatta, dia mengatakan jadi makna belenggu ini ada 2. Yang pertama adalah memang makna hakiki. Di setan itu benar-benar dibelenggu, tetapi makhluk yang dibelenggu adalah tangan dan lehernya saja ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi mulutnya sama kakinya masih bisa bergerak ya.
Hanya saja memang ruang geraknya setan ketika Ramadan tidak sebebas di luar Ramadan. Jadi mungkin kita masih merasakan godaan-godaan setan, tapi tidak begitu kuat di dalam diri kita gitu. Kenapa? Karena setannya itu dibelenggu hanya tangan dan dirantai tangan dan lehernya saja. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna majazi. Jadi dibelenggu ini adalah hakikatnya bukan berarti setan dibelenggu, enggak. Setan tetap istilahnya menggoda kita, tetapi ini adalah makna majazi karena kemurahan rahmat Allah lah di bulan Ramadan ini siapa yang puasa dengan iman dan mengharapkan pahala ya, itu Allah ampuni dosa-dosanya telah lalu gitu ya. Banyak amal-amal dilipat gandakan sehingga usaha setan menggoda kita seakan-akan pupus, seakan-akan sia-sia saja. Itulah makna yang kedua, makna majazi sebagaimana perkataan Imam Al-Baji. Kemudian pendekatan yang terakhir yang keempat adalah dalam Fatwa Syabakah Al-Islamiyah. Jadi mengatakan ternyata yang dibelenggu itu dalam bulan Ramadan adalah maradatul jin ya. Yaitu adalah jin-jin atau setan-setan, iblis-iblis kelas kakap ya. Jadi yang petinggi-petinggi iblis itulah, petinggi-petinggi setan itulah, petinggi-petinggi jin lah itulah yang dibelenggu. Nah, artinya yang kerucu-kerucu, yang setan-setan kecil-kecil ya, yang kopral ini, yang pion-pionnya ini masih mereka masih istilahnya masih bisa gerak. Hanya pimpinan mereka lah yang sedang dibelenggu. Ala kulli hal para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakini ya bahwasanya memang godaan itu kita selalu merasakan ya. Entah itu dari faktor pemicu yang setan, eksternal ataupun internal nafsu kita. Jadi setan itu adalah sangat licik, pinter, tapi dia lemah. Sedangkan nafsu itu adalah sangat kuat, tapi dia sangat bodoh sekali. Nah, maka kita harus bisa berhati-hati ya dan bisa mengelola nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu inilah yang membedakan kita dengan malaikat. Kalau seorang manusia itu baik, nafsunya baik, maka bisa melebihi tingginya daripada malaikat. Ya, oleh karena itu nafsu itu nanti kita akan dalam Ramadan ini kita bina, ya kita latih sehingga mudah-mudahan nafsu kita menjadi nafsu yang al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Dan itulah nafsu yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam surganya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya, masuklah ke dalam surgaku. Demikian pemirsa IKT rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan kultum sikat ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.